Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu meskipun masih secara virtual dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih ada di materi bab 2 di kelas 12, yaitu masih tentang teks sejarah atau cerita sejarah. Minggu lalu kita sudah, atau pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari poin pengertian teks sejarah, ciri-ciri teks sejarah, juga struktur teks sejarah. Masih ingat? Oke, mungkin di sini sekilas saya kembali jelaskan. Mulai dari pengertian teks sejarah. Teks sejarah sendiri merupakan sebuah teks atau bacaan yang berisikan peristiwa yang terjadi di masa lampau, benar-benar terjadi dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Adapun cirinya terdiri atas 3 atau terbagi atas 3. Yang pertama, cirinya itu teks tersebut disajikan secara kronologis. Yang kedua, terdapat konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, berisikan fakta. Selanjutnya, struktur. Bagian-bagian yang ada di dalam teks sejarah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan tentang atau poin unsur kebahasaan teks sejarah, juga jenis-jenis teks sejarah. Unsur kebahasaan teks sejarah terbagi atau terdiri atas 4. Yang pertama ada pronomina atau yang sering kita kenal sebagai kata ganti. Kita sudah belajar tentang pronomina atau kata ganti ini, yang mana pronomina ini terbagi atas 2. Ada pronomina orang, ada pronomina bukan orang. Jadi ada kata ganti orang, ada kata ganti bukan orang. Kata ganti orang terbagi atas 2 juga. Ada tunggal, ada majemuk. Itu ya. Nah, di dalam teks sejarah ini pronomina kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua ada prasa adverbial, yang mana prasa adverbial ini adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Ya jelas ya, yang namanya juga teks sejarah gitu kan, otomatis pasti di dalamnya terdapat prasa adverbial. Yang ketiga ada verba material. Verba material ini adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan adalah tokohnya, orangnya, yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya menulis, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Yang keempat ada konjungsi temporal, yang mana konjungsi ini merupakan kata hubung dan temporal itu adalah waktu. Jadi konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menunjukkan waktu, berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata hubung temporal. Masuk ke jenis-jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah ini terbagi atas 2. Ada sejarah fiksi, ada sejarah non-fiksi. Fiksi, apa itu fiksi? Fiksi merupakan sebuah karya atau tulisan yang sifatnya itu imajinatif. Tapi di dalam teks sejarah ini meskipun sifatnya imajinatif, tapi biasanya diangkat dari peristiwa yang memang betul-betul terjadi.
Sejarah fiksi terbagi atas 4. Yang pertama ada novel. Adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, cerita gitu ya. Umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua ada cerpen atau yang sering kita kenal yaitu cerita pendek berbentuk prosa naratif fiksi. Cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Nah, ini juga sudah sering kita pelajari ya, dari kelas 10 juga kita sudah belajar tentang novel, cerpen. Yang ketiga ada legenda. Adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman. Adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman biasa juga disebut kisah percintaan gitu ya. Itu untuk sejarah fiksi. Selanjutnya ada sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi ini terbagi juga atas 4. Yang pertama ada biografi, ada autobiografi. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 10. Biografi itu merupakan riwayat hidup seseorang. Nah, riwayat hidup seseorang ini terbagi atas 2, ada biografi, ada autobiografi. Biografi, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan gitu ya. Keempat, catatan sejarah, yang mana catatan sejarah ini adalah sebuah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Itu ya. Jadi jenisnya ada 2, ada sejarah fiksi, ada sejarah non-fiksi. Yang termasuk ke dalam sejarah fiksi ada novel, cerpen, legenda, romans. Yang masuk ke dalam sejarah non-fiksi ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Adapun unsur kebahasaannya, yang pertama ada kata ganti, yang kedua ada prasa adverbial, yang ketiga ada verba material, dan yang keempat ada konjungsi temporal. Masuk ke tugas 2. Mohon maaf, tugas 2 ya. Silakan kalian kunjungi kembali web pada di mcsch.id, buka halaman tugas 2 pada bab 2. Masih di teks yang sama, Raden Ajeng Kartini, sosok gigih pejuang emansipasi. Pahami isi dan alur ceritanya. Setelah itu kalian analisis teks tersebut berdasarkan unsur kebahasaannya yang 4 tadi. Setelah itu kalian catat dan kirim via WA. Batas akhir pengumpulannya hari ini pukul 5 sore. Ya, itu nilai sesungguhnya. Ditunggu hari ini sampai pukul 5 sore. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan via WA Japri. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.